Pernah nggak sih kamu mikir, gimana caranya biar uang yang kita punya sekarang nilainya nggak berkurang, malah bisa bertambah seiring waktu? Atau mungkin kamu punya mimpi besar, kayak beli rumah, keliling dunia, atau pensiun dengan nyaman, tapi bingung gimana cara wujudinnya? Nah, jawaban dari semua pertanyaan itu bisa jadi adalah investasi. Tapi, apa sih sebenarnya investasi itu? Apa bedanya sama nabung biasa? Tenang, di video kali ini kita akan bahas tuntas semuanya dari nol, dengan bahasa yang gampang banget dimengerti, bahkan buat kamu yang merasa awam banget sama dunia keuangan. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Coba bayangin kamu punya biji mangga. Kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu simpan aja biji itu di dalam toples. Aman sih, tapi ya gitu-gitu aja, tetap jadi biji. Pilihan kedua, kamu tanam biji itu di tanah yang subur. Kamu siram, kamu rawat. Lama-kelamaan, biji itu akan tumbuh jadi pohon mangga yang besar. Dan pohon itu akan menghasilkan banyak sekali buah mangga. Jauh lebih banyak dari sekadar satu biji yang kamu tanam. Nah, analogi menanam biji mangga inilah yang paling pas untuk ngegambarin konsep investasi. Jadi, investasi itu pada dasarnya adalah tindakan menempatkan uang atau aset berharga lainnya di suatu tempat dengan harapan aset tersebut akan bertumbuh nilainya di masa depan. Uang yang kamu investasikan itu ibarat biji mangga, dan keuntungan yang kamu dapat nanti adalah buah mangganya. Tujuannya simpel, membuat uang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Sekarang mungkin kamu bertanya, "Loh, kan aku udah nabung di bank, itu sama aja kan?" Nah, ini pertanyaan bagus. Nabung dan investasi itu sering dianggap sama, padahal keduanya punya perbedaan yang mendasar. Nabung itu kayak kamu simpan uang di bawah bantal atau di celengan. Tujuannya lebih untuk keamanan dan likuiditas. Artinya, uangnya gampang diambil kapan aja kalau butuh. Risiko nabung di bank itu rendah banget, tapi imbal hasilnya juga rendah. Seringkali nggak cukup buat ngalahin yang namanya inflasi. Apa itu inflasi? Gampangnya gini, ingat nggak dulu harga semangkuk bakso mungkin cuma Rp5.000? Sekarang bisa jadi Rp15.000 atau bahkan lebih. Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya, nilai uang kita itu menurun seiring waktu. Uang Rp100.000 hari ini, daya belinya nggak akan sama dengan Rp100.000 5 tahun lagi. Kalau kita cuma nabung, nilai real uang kita bisa-bisa malah tergerus inflasi. Disinilah peran penting investasi. Investasi dirancang untuk memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dari tingkat inflasi. Dengan berinvestasi, kita berharap nilai aset kita bisa tumbuh lebih cepat daripada kenaikan harga barang, sehingga daya beli kita di masa depan tetap terjaga atau bahkan meningkat. Jadi, kalau nabung tujuannya buat dana darurat atau kebutuhan jangka pendek, investasi lebih cocok untuk tujuan keuangan jangka menengah dan panjang, seperti dana pendidikan anak, dana pensiun, atau membeli properti. Terus, kalau mau investasi, uangnya ditaruh di mana? Nah, ada banyak banget pilihan atau instrumen investasi. Sama kayak kalau mau menanam, ada banyak pilihan bibit kan? Ada bibit cabai, bibit tomat, bibit durian. Masing-masing punya karakteristik, masa panen, dan cara merawat yang beda-beda. Begitu juga dengan investasi. Beberapa instrumen yang populer antara lain adalah saham, obligasi, reksadana, properti, dan emas. Kita bahas sekilas ya. Saham itu artinya kita membeli sebagian kecil kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau perusahaannya untung dan berkembang, harga sahamnya bisa naik, dan kita sebagai pemilik saham ikut untung. Potensi keuntungannya besar, tapi risikonya juga sebanding. Harga saham bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Lalu ada obligasi atau surat utang. Ini artinya kita meminjamkan uang ke pemerintah atau perusahaan. Sebagai gantinya, kita akan dapat pembayaran bunga secara berkala sampai pinjamannya dilunasi. Obligasi ini risikonya cenderung lebih rendah dibanding saham. Nah, buat pemula yang masih bingung mau pilih saham atau obligasi apa, ada yang namanya reksadana. Reksadana itu kayak wadah yang isinya kumpulan dana dari banyak investor.
Dana ini kemudian dikelola oleh seorang profesional yang disebut manajer investasi untuk dibelikan berbagai instrumen, bisa saham, obligasi, atau campuran keduanya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing analisis satu persatu karena udah ada ahlinya yang ngurusin. Ini pilihan yang sangat populer buat pemula karena lebih praktis dan risikonya lebih tersebar. Selain itu, ada juga investasi di properti, seperti tanah atau rumah. Biasanya nilainya cenderung naik dalam jangka panjang. Dan tentu saja, emas, yang dari zaman dulu udah dianggap sebagai aset aman atau safe haven, nilainya cenderung stabil bahkan naik saat kondisi ekonomi nggak menentu. Setiap instrumen ini punya karakteristik, potensi keuntungan, dan tingkat risiko yang beda-beda. Ini penting banget untuk diingat. Dalam investasi, ada prinsip yang namanya high risk, high return. Semakin tinggi potensi keuntungannya, biasanya semakin tinggi pula risikonya. Nggak ada tuh investasi yang nawarin untung super besar dalam waktu singkat tanpa risiko sama sekali. Kalau ada yang nawarin kayak gitu, kamu justru harus waspada. Jangan-jangan itu investasi bodong. Kunci dari investasi yang sukses itu bukan cuma soal milih instrumen yang paling untung, tapi milih yang paling sesuai sama 3 hal. Tujuan keuangan kamu, jangka waktu yang kamu punya, dan seberapa besar toleransi kamu terhadap risiko. Coba tanya ke diri sendiri, aku investasi ini buat apa? Buat dana pensiun 20 tahun lagi, atau buat DP rumah 5 tahun lagi? Jawabannya akan sangat mempengaruhi pilihan instrumenmu. Kalau tujuannya jangka panjang, kamu bisa lebih berani ambil risiko untuk potensi hasil yang lebih besar. Tapi kalau tujuannya jangka pendek, lebih bijak pilih yang lebih aman. Hal lain yang nggak kalah penting adalah jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Istilah kerennya itu diversifikasi. Artinya, jangan taruh semua uang investasimu cuma di satu tempat. Sebar di beberapa instrumen yang berbeda. Misalnya, kamu punya sedikit di saham, sedikit di reksadana, dan sedikit di emas. Tujuannya, kalau salah satu investasimu lagi turun, semoga yang lainnya bisa tetap stabil atau bahkan naik, jadi kerugianmu nggak terlalu besar. Dan yang terakhir, kekuatan terbesar dalam investasi adalah waktu dan konsistensi. Ada yang namanya keajaiban bunga majemuk atau compound interest. Albert Einstein sendiri bahkan menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8. Simpelnya, bunga majemuk itu artinya keuntungan investasimu juga ikut menghasilkan keuntungan lagi. Jadi keuntunganmu beranak pinak. Semakin lama kamu berinvestasi, semakin dahsyat efeknya. Inilah kenapa sangat penting untuk mulai investasi sedini mungkin, berapapun jumlahnya. Jangan nunggu punya uang banyak dulu. Mulai dari yang kecil, misalnya 100.000 sebulan, tapi rutin dan konsisten. Itu jauh lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Jadi kesimpulannya apa? Investasi bukanlah sesuatu yang menakutkan atau cuma buat orang kaya. Investasi adalah sebuah alat yang bisa dipakai siapa saja untuk mencapai kebebasan finansial dan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Ini adalah perjalanan, bukan sprint. Butuh kesabaran, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus belajar. Anggap saja ini adalah cara terbaik kita untuk merawat diri kita di masa depan. Gimana? Udah mulai ada gambaran kan tentang apa itu investasi? Semoga penjelasan tadi bisa membuka wawasan dan menghilangkan keraguanmu untuk mulai melangkah. Ingat, langkah pertama adalah yang paling penting. Jangan takut salah, karena semua investor hebat pun pernah jadi pemula. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen di bawah kalau ada pertanyaan atau mau request topik lain, dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video edukasi keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.